lagi di part yang kedua. So, saya akan melanjutkan dari part yang pertama tadi mengenai principle of motion economy. Oke, kita langsung ke materinya. Oke, sudah muncul ya. Principle of motion economy. Oke, as related to uses of human body. Jadi kita menggunakan human body, terutama tangan kita, gitu ya. Kemudian arrangements of the workplace, seperti contoh yang sebelumnya ya, kita mencoba mengatur workplace kita seperti apa, baik dari tempat kita duduk, kemudian peletakan bendanya di mana, gitu ya. Hingga yang terakhir adalah designs of tools and equipment. Jadi juga tidak dipungkiri, mungkin kita harus mendevelop tools atau equipment yang mempermudah cara kerja kita. Dalam dunia analisis perancangan kerja, itu disebut dengan Pokayoke, gitu ya, atau alat bantu yang diambil dari terminologi bahasa Jepang. Oke, principles of motion economy as related to the use of the human body. Okay, two hands should begin and complete their motions at the same time. Okay, two hands should begin and complete their motion. Jadi dua tangan ini harus sama-sama digunakan, gitu ya. Dan kedua tangan ini sama-sama melengkapi, ya, saling melengkapi at the same time. Okay, jadi kalau tangan kirinya ngapain, di waktu yang sama tangan kanannya nggak boleh nggak ngapa-ngapain. Jadi tangan kanannya juga harus membantu gerakan tangan kirinya. Okay. Motions of the arms should be made in opposite and symmetrical directions and should be made simultaneously. Okay. Pergerakan tangan ini, gitu ya, itu harus berkebalikan. Kalau kiri ngapain, kanan ngapain, gitu ya. Atau bisa juga disilahkan dengan mirror, gitu ya. Kalau tangan yang kiri di bawah, tangan kanan juga di bawah. Gitu. Jadi artinya kedua tangan ini gerakannya oposit. Kalau yang satu megang, yang kanan ngapain. Kalau yang kanan pegang, yang kiri ngapain. Jadi nggak boleh dua-duanya melakukan satu gerakan yang sama. Ya. Dan diupayakan gerakannya itu symmetrical. Gitu ya. Kalau tangan kirinya di sini, tangan kanannya juga harus di sini. Ya. Diupayakan jarak antara kedua tangan ini sama. Ya. Kalau satunya di sini, ya satunya di sini. Ya. Kalau satunya bentuknya gini, sebaiknya tangan yang satunya juga bentuknya begini. Jadi symmetrical, ya. And should be made simultaneously. Hand and body motion should be confined to the lowest classification with which it is possible to perform the work satisfactorily. Okay. Two hands should not be idle at the same time. Jadi kedua tangan ini nggak boleh sama-sama keduanya idle. Jadi kalau yang kanan idle, yang kiri harus ngapain? Kalau yang kiri idle, yang kanan harus ngapain, ya. Kemudian momentum should be employed to assist the worker wherever possible, okay, and it should be reduced to a minimum if it must be overcome by muscular effort. Jadi momentum should be employed to assist the worker wherever possible, and it should be reduced. Jadi kita juga harus mereduksi, gitu ya. Kita harus mereduksi muscular effort kita, ya. Jadi jangan buat tangan ini untuk melakukan gerakan yang sangat berat, gitu ya. Kalau sangat berat maka kita harus butuh bantuan tools, gitu ya. Nah, jadi tangan ini harus kita bisa reduksi kebutuhan muscular kita untuk melakukan kegiatan tersebut. Kemudian ballistic movements are faster, easier, and more accurate than restricted or controlled movement. Jadi yang dimaksudkan ballistic movement ini gerakan yang mengikuti gaya-gaya yang ada dalam dunia atau yang ada di bumi, ya. Salah satu gaya yang berlaku di bumi ini kan adalah gravitasi ya teman-teman ya. Sehingga kita perlu memastikan kira-kira benda-benda mana yang bisa kita bantu untuk memindahkannya itu menggunakan gaya gravitasi supaya kita mengurangi, gitu ya, mengurangi gerakan-gerakan yang tidak perlu menggunakan tangan kita untuk memindah sesuatu, ya. Kita menggunakan gaya-gaya yang ada di bumi. Salah satunya adalah gravitasi. Kemudian, work should be arranged to permit an easy and natural rhythm wherever possible. Jadi kita harus tata, ya, tata kerjaannya, kita tata langkah-langkah kerja kita
supaya memudahkan kita, ya, semudah mungkin dan senatural mungkin untuk melakukan pekerjaan tersebut. Oke. Berikutnya adalah eye fixation should be as few and as close as possible. Jadi eye fixation tuh mata kita tuh tertuju pada satu benda gitu teman-teman, atau satu gerakan kerja kita gitu. Nah eye fixation tuh harus dikurangi. Jadi kalau bisa kita cuma eye fixationnya 3 detik ke 3 detik, jangan sampai 5 detik ataupun 10 detik. Ya. Kemudian mata kita terhadap gerakan tangan kita diupayakan sedekat mungkin, close as possible. Oke. Oke, berikutnya principle of motion economy as related to workplace arrangement. Kalau tadi kan as related to the use of the human body, ya, penggunaan tubuh kita. Kalau yang sekarang adalah related to the workplace arrangement. Jadi bagaimana kita mencapai principle of motion economy related to workplace arrangement. Oke. Yang pertama, there should be a definite and fixed place for all tools and materials. Jadi dalam kita menata workplace arrangement, kita harus memastikan semua benda, semua alat kerja, semua materials itu sudah ditata pada tempatnya pas, gitu ya, yang kita inginkan, yang nyaman bagi kita, yang memudahkan bagi kita, gitu ya, sebelum kita memulai sebuah alur pekerjaan. Oke. Berikutnya, tools, materials, and controls should be located close to the point of uses. Oke. Jadi alat-alat bantu, ya, terutama alat-alat bantu itu harus berada sedekat mungkin dengan tangan kita. Ya, kalau tangan kita misal saya letakkan di sini, maka tools dan materials itu harus sedekat mungkin dengan tangan kita. Ya, kalau bisa ya jangan jauh-jauh, jangan sampai gerakan tangan kita tuh ini, kita mindah tangan kita, ya, sebaiknya sedekat mungkin, sehingga gerakan pemindahan tangan itu juga sedekat mungkin. Oke ya. Kemudian gravity feed bins and container should be used to deliver material close to the point of use. Ini sebenarnya mirip dengan balistik tadi, di mana kita menggunakan gaya-gaya yang ada di bumi ini untuk memindahkan material. That's why kadang kita mendesain bentuk workbench atau work table itu kadang ada yang begini teman-teman. Nah ada sudutnya supaya benda itu auto turun ke sini nih. Nah tanpa kita harus memindahkan benda begini. Jadi dengan bantuan adanya gaya gravitasi. Nah biasanya feed bins atau kontainer itu, feed bins itu berarti dia untuk menempatkan benda seperti material itu menggunakan feed bins, ya, sehingga feed binsnya kita bentuk ada sudutnya seperti ini, ya. Containers itu biasanya digunakan sebagai wadah atau sebagai tempat kalau kita sudah melakukan gerakan assembly atau gerakan tangan gitu ya untuk melakukan performing kerja untuk suatu benda yang kita pegang gitu ya. Kemudian kita tidak perlu memindahkan jauh-jauh ke meja yang lain. Tapi kita desain mejanya, misalnya ini mejanya ya, kita desain ada bagian yang turun dari mejanya, kemudian di bawah sudah ada containersnya. Jadi kita kembali menggunakan gaya gravitasi untuk memindahkan part atau materials. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang keempat, materials and tools should be located to permit the best sequence of motion. Jadi penataan tadi, kita yang di nomor 2 atau poin kedua, kan kita harus meletakkannya dekat dengan kita. Nah, yang perlu diingat juga, peletakan dekat dengan kita itu juga harus mengakomodir sequence yang terbaik. Kira-kira seperti apa? Nah, lanjut. Provision should be made for adequate conditions for seeing. Good illumination is the first requirement for satisfactory visual perception. Kita harus memperhatikan iluminasi atau pencahayaan di mana tempat teman-teman bekerja. Gitu ya. Kalau perlu mejanya dikasih lampu ya dikasih lampu, gitu ya. Kemudian the height of the workplace and the chair should be preferably arranged
so that alternate sitting and standing at work are easily possible. Nah, kalau bisa, di sini teman-teman menggunakan uh, kursi yang adjustable, gitu ya, kursi yang adjustable atau meja yang adjustable, sehingga memudahkan teman-teman dalam bergerak, memudahkan teman-teman dalam duduk, memudahkan teman-teman dalam berdiri, ya. Jadi kuncinya adalah adjustable workplace, ya, bisa mejanya, bisa kursinya, ya. Berikutnya, principles of motion economy as related to the equipment design. Tadi kan workplace arrangement ya. Kalau sekarang kita adalah related to the equipment design. Oke. Okay. The hands, tangan kita ya, the hands should be relieved of all work that can be done more advantageously by a jigs, a fixture, or a foot operated device. Artinya apa? Tadi kan di narasi yang pertama, di part yang pertama, di part sebelumnya ya, tangan kita itu tidak boleh untuk dibuat bekerja keras. Ya, dibuat bekerja keras, dan salah satu pantangannya teman-teman, tangan kita ini harusnya dibuat untuk bekerja, tidak boleh digunakan untuk fixture. Apa yang dimaksud dengan fixture? Jadi kalau seandainya saya mau membuka mouse ini ya, membuka mouse ini, sebaiknya mouse ini tidak dipegang oleh salah satu tangan. Tapi ada satu tempat atau ada satu benda yang dia untuk menempatkan mouse ini diam. Oke, itu yang disebut sebagai fixture. Ya, sehingga kalau ada fixture-nya, tangan kanan dan tangan kiri saya bisa sama-sama untuk melakukan operasi kerja. Ya, kalau seperti ini, tangan kiri saya memegang mouse, maka yang bisa dibuat bekerja hanya tangan kanan saya. Oke ya. Kemudian foot operated device. Ya, mungkin ada benda-benda yang bisa digerakkan menggunakan kaki. Contohnya apa? Contohnya banyak ya sekarang ya. Kalau kita mau cuci tangan, kita nggak lagi ngebuka kerannya menggunakan tangan. Tapi kita membuka kerannya dengan menggunakan gerakan kaki. Kita injak pedalnya. Begitupun dengan sabun. Kita injak pedal sabunnya. Gitu ya. Nah, itu adalah pengertian dari fixture dan juga foot operated device. Seperti contoh mesin jahit ya. Mesin jahit itu kan jahitnya kita menggunakan tangan, tapi ngoperasiin mesin jahitnya tidak menggunakan tangan, tapi menggunakan kaki. Gitu ya. Two or more tools should be combined whenever possible. Nah, ini tadi yang sempat saya sampaikan di awal. Kalau kita punya obeng, mungkin obengnya tidak hanya digunakan satu sisi saja yang ada alat bantunya. Mungkin obeng itu bisa didesain atas bawah sama-sama memiliki alat bantu. Kalau misalnya yang atas adalah bentuknya plus, mungkin yang bawah obengnya bentuknya minus. Jadi kalau ada perform pekerjaan yang harus menggunakan obeng plus dan minus, kita nggak perlu mengganti tools. Cukup kita putar toolsnya aja. Gitu ya. Kemudian tools and materials should be pre-positioned whenever possible. Yang sebelumnya ya, harus kita tata dulu. Penataannya seperti apa. Oke, berikutnya levers, hand wheels, and other control should be located in such position that the operator can manipulate them with the least change in body position and with the greatest speed and ease. Ya, jadi benda-benda yang membantu kita itu baiknya bisa kita manipulasi ya secara kedudukan, posisi, kemudian tempat, kemudian hal-hal yang lain ya, supaya dengan sedikit perpindahan tubuh kita sudah bisa mengatur benda-benda tadi. Gitu ya. Koridornya apa? Koridornya adalah greatest speed, dengan kecepatan yang secepat mungkin. Gitu ya. And ease, dan mudah. Okay. Where each finger performs some specific movements, such as typewriting, seperti mengetik ya, the load should be distributed in accordance with the inherent capacities of the fingers. Nah, ini mungkin ya masih ada beberapa teman-teman yang mengetiknya 11 jari. Masih ada nggak ya 11 jari? Nah, ini pelan-pelan teman-teman harus mendistribusikan. Untuk bebannya nggak cuma ke jari telunjuk doang, tapi ke jari kelingking, jari manis, jari tengah gitu ya.
kita harus distribusikan load-nya, gitu ya. Nah, ini. Berikutnya kita masuk ke hand motion. Ya, kita masuk ke hand motion. Ini akan saya lanjutkan ke part yang ketiga. Ya, teman-teman ya. Oke, so itu tadi part yang kedua. Oke, hopefully teman-teman sudah cukup mendapatkan bayangan ya, aturan-aturan seperti apa yang harus kita ikuti, yang harus kita harus kita guide bersama-sama supaya mendapatkan a good principle of motion economy. Nah, ini kita akan membahas mengenai hand motion. Oke? Oke, thank you. See you in part 3, teman-teman.